Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu saya lagi di YouTube pembelajaran saya, Roni Hans Channel. Kali ini kita akan membahas di kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Salam sehat selalu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 2, kita telah mempelajari bagaimana cara menerapkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan juga bagaimana cara membuat patung. Kali ini kita pelajari di pembelajaran 3. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan sangat semangat sekali. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Yo, yang belum bisa memakan ikan untuk badan kita lebih sehat, untuk menghindari segala penyakit yang ada sekarang ini, yaitu coronavirus atau COVID-19. Oke, lanjutkan. Di beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah membahas perkembangbiakan hewan. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 3. Nah, akan membahas lagi ini. Perkembangbiakan hewan, 1, gambar apa ini? Ya, ikan paus, sangat binatang terbesar yang ada di bumi. Hewan vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, disebut dengan apa? Vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain sebagai berikut: memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Menutup tubuh hewan vivipar adalah penutupnya rambut biasanya. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Beberapa contoh hewan yang melahirkan antara lain sapi, kucing, gajah, kera, kuda, ikan paus, kambing, singa, harimau, unta, kerbau, jerapah, kelinci, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Ini adalah ciri-ciri dari hewan vivipar dan juga contoh-contohnya. Oke, yang kedua. Ini sama-sama masih ikannya tadi berbeda, tetapi mamalia tadi. Dua adalah hewan ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan ciri bertelur disebut ovipar, bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain sebagai berikut: tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas. Induk mengerami telur hingga menetas. Telur berada di luar tubuh induknya. Banyak ayam, katak, kupu-kupu, cicak, capung, tokek, nyamuk, belibis, angsa, kumbang, dan bebek. Dan masih mungkin bisa sebutkan contoh yang lain. Oke, yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus beranak disebut dengan ovovivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain sebagai berikut: pembuahan terjadi di dalam tubuh dari sang induk. Setelah pembuahan, maka terjadilah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio berbeda di dalam telur. Telur yang dikeluarkan langsung menetas. Beberapa contoh hewan ovovivipar antara lain berbagai jenis ular. Ikan pari, ini ikan pari anak-anak. Biasanya kalau orang Indonesia, orang Jawa menyebut ikan pe. Ikan hiu, bunglon, iguana, platypus, laut, salamander. Salamander adalah sejenis kadal, ya, yang namanya salamander. Ya, itu adalah 3 perkembangbiakan pada hewan. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Coba jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan tersebut. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakannya, penjelasannya, ciri-ciri, dan contoh. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana penjelasan perkembangbiakan secara
ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, sekarang coba buatkan peta pikiran. Harus gambar seperti ini. Perkembangbiakan hewan. Terus awalnya itu apa? Terus ingat, kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Buatlah yang agak besar di buku gambar. Nah, ini saya berikan contohnya. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan ovipar adalah bertelur. Vivipar adalah beranak. Ovovivipar adalah bertelur dan beranak. Nah, kita tempel gambar-gambar ini. Ovipar. Kita tempel gambar ikan. Terus lagi ada ayam. Nah, buaya. Ada burung, dan mungkin lagi bisa ditambah dengan gambar yang lain. Vivipar, contohnya tadi apa vivipar itu? Betul, beranak. Maka berilah ditempel gambar ada kuda, ada sapi, ada kucing, dan lain sebagainya. Ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Ini ada ular, ada salamander, ada hiu, ada juga ikan pari. Mungkin ada yang lain ditempel di sini. Untuk lebih jelasnya, maka bisa diberikan keterangan ciri-cirinya bagaimana. Diberikan tulisan di bawah. Oke, anak-anak, itu adalah contoh dari membuat peta pikiran. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya, kita harus bersyukur, luar biasa. Kita hidup di Indonesia sangat luar biasa, mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa untuk kita manfaatkan. Hendaknya kita lestarikan, jangan mudah merusak alam kita agar kita bisa menikmati alam ini. Oleh sebab itu kita harus syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Kalau ini kita ambil dari sebuah laporan atau sebuah bacaan. 1. Membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragrafnya. Baru bisa dibuat sebuah peta pikiran. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Ini adalah untuk membantu kamu bagaimana cara membuat sebuah peta pikiran. Ya anak-anak, itu yang bisa kita bahas di pembelajaran 3. Hanya ada 2 muatan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu ada perkembangbiakan hewan, di mana ada 3 yang perlu kamu pelajari, dan bagaimana cara membuat peta pikiran. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye.